Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini bahas soal AI ya. Nah ini ngasih contoh berdasarkan apa yang editor lakukan beberapa minggu ini. Jadi editor ini pingin AI-nya itu reverse engineering atau menganalisa file yang formatnya nggak diketahui. Ada juga file yang formatnya sudah diketahui. Jadi kalau yang belum diketahui, nyuruh AI-nya memperkirakan struktur datanya bagaimana. Kalau yang sudah diketahui, meminta AI-nya buat program yang ngambil data berdasarkan struktur data yang sudah diketahui. Jadi yang pertama adalah untuk membuat AI itu menganalisa, mencari tahu bentuk datanya bagaimana. Terus yang kedua adalah untuk membuat AI bikin program sesuai dengan struktur yang sudah ditentukan, sudah ada. Nah, dari sini ya editor jadi paham betapa bodohnya AI itu. Banyak masalah-masalah, banyak problem-problem yang kalau orang itu pasti tahu. Kalau orang pasti akan diperbaiki dulu, dibenahi dulu sebelum dikasihkan. Sementara itu AI kan modelnya adalah belum apa-apa langsung menghasilkan kode, belum apa-apa langsung ngasihkan hasil gitu ya. Nggak pakai menjelaskan dulu, oh ini harus gini, langsung jebret kode yang ternyata ketika dijalankan nggak sesuai harapan. Jadi anunya ya, kira-kira promnya, conversationnya untuk bisa menghasilkan yang benar itu puluhan ya, mungkin bisa lebih dari 100, pokoknya wakil lah. Dan yang bikin mangkel, beberapa AI itu belum kelar, belum selesai programnya, wes ngomong harus buat new conversation. New conversation itu artinya apa? Artinya apa yang kita omongkan itu gak direken semua, hilang semua. Yang conversation satunya itu wis gak dianggap. Mungkin ada ya AI yang bisa menangkap apa yang kita omongkan sebelumnya. Mungkin ChatGPT lah gak salah ya. Tapi ya seperti editor sudah omongkan sebelumnya, ChatGPT itu pembohong. Ngomongnya gak bisa dicekel, gak konsisten. Dikasih A lari ke B, kasih B lari ke A. Jadi tahu A itu salah, dia ngasih solusi B. Kita ngomongi B, solusi B itu salah, dia ngasih solusi A. Dan demi untuk ngomongnya itu dia bisa bohong. Yang bikin jengkel itu ya, karena AI itu selalu jawabnya dengan penuh keyakinan. Baru kalau kita suruh menguji logikanya, terus kita tunjukkan, ini loh, mosok kayak gini hasilnya, ya salah kamu. Baru dia mengakui bahwa oh iya salah. Tentu ini bukan ChatGPT ya, karena kalau ChatGPT gak bakal mengakui salah, gak pernah. Selama pakai ChatGPT itu ChatGPT-nya ngomong salah ya. Kalau AI lain masih ngaku salah, tapi yang bikin mangkal ngeyel gitu. Salah ngeyel. Baru ketika disuruh melakukan analisa sendiri, ngetris step by step, baru dia nggak, oh iya saya salah karena oh iya gini. Mangkel itu ya. Jadi kalau kerja dengan AI itu kita harus ngerti, harus bisa baca kode, harus bisa menyelami.
Jadi ada ya, padahal di datanya itu sudah ada caranya nyambungkan, misalnya nama dengan datanya yang mana gitu ya. Nah ternyata AI-nya pakai tebak-tebakan, dicari cocok-cocokan gitu, ada kode yang mencoba mencocok-cocokkan gitu. Tak tanya kan, ini ngapain ini? Padahal header ada loh, di informasinya datanya wis ono. Arek gawe, kok ora digawe, kok nebak-nebak kok ngene gitu ya. Baru AI-nya sadar, oh iya mohon maaf. Harusnya emang nggak gitu. Ono AI sing oh kalau misalnya mencari itu ya harus pakai variabel A gitu ya. Diomong ini harusnya pakai B. Enggak, A itu yang bener. A itu terbukti. Dikongkon menelusuri satu-satu, baru ketemu dia salah, baru dia ngaku dia salah. Weli yang paling mangkul lagi. Jadi aslinya AI itu goblok, bodoh. Tapi dia merasa pinter, merasa benar. Selama kita nggak ngomong atau kita nggak ngasih tahu di mana masalahnya dia dengan cara yang AI itu pasti akan mau mengakui, maka selamanya AI nggak akan mengakui dia salah. Dan untuk membuat AI ngaku salah ini yuk kadang nggak mudah. Kita harus tahu yang dilakukan kode itu apa, yang apa jenengnya hasil diharapkan apa, yang masuk akal bagaimana. Jadi AI itu pengecekannya terlalu minim. Contoh barusan ya sama Gemini Google, dia ngomong, oh untuk soal data ini pasti lokasinya di sini. Padahal lokasi data yang ia tunjukkan itu posisinya ada di luar file, karena ukuran file cuma 5 kilobyte misalnya ya, sementara lokasi data yang ia tunjukkan sampai 1000 sampai 10 kilobyte gitu ya, kan nggak masuk akal. Kalau manusia ya pasti sadar, oh gak mungkin gini nangke ini pasti salah logikanya. Nah sebelum AI-nya aku salah, sudah ada lebih 10 kali tanya jawab ya. Iki salah, oh enggak bener pak aku gitu ya AI-nya. Kalau mau pakai bahasa Jawa ya pasti AI-nya bisa jawab kayak gitu ya, karena bahasanya sudah dimanusiakan. Jadi respon-responnya kan sudah, oh iya gitu. Ah bener, ternyata emang kayak gitu gitu. Jadi jawabannya wis manusiawi. Jadi kalau kita ngomongnya pakai bahasa Jawa ya dia pasti bakal balas bahasa Jawa dengan bahasa yang gaul juga. Tapi sampai 10 kali omongan tanya jawab itu ini sih ngeyel. Jadi jelas cara dia ngambil data salah, sudah diomongi salah, sih ngeyel sampai 10 kali ngomong. Yang DeepSeek juga sama saja. Kalau DeepSeek malah lebih parah, 20 omongan, 30 omongan, sih ngeyel aja ya. Dikasih bukti ngeyel aja. Sulit kalau DeepSeek itu, paling bebal ya kayaknya. Juga ada apa mana ya, Kiwen juga sulit juga. Cuma kalau Kiwen itu termasuk sangat terbatas ya. Apa problemnya ya, kayak iso upload apa gitu ya. Jadi kalau ingin upload data, kita rubah jadi binary, jadi teks dulu. Jadi binary ini datanya, data-data dalam bentuk biner, data-data dalam bentuk bukan teks, dikonversi jadi teks dulu, baru kita paste di bagian konversi. Tapi ya podo ae lah, ngeyel sok bener, kecuali kalau kita bisa menunjukkan jelas-jelas ya dengan caranya dia, dengan metodenya dia bahwa dia itu salah. Kalau pakai cara kita, pakai bukti kita, gak cukup.
harus dia sendiri yang melakukan dan dia yang menemukan bahwa dia itu salah. Nah ini kadang juga terkendala ya, untuk bisa menemukan itu misalnya dia harus punya kemampuan untuk itu. Jadi misalnya program Java gitu, dia harus bisa menjalankan program Java. Tapi ya kadang analisa dia sendiri, analisa logik dia sendiri ya untuk lihat data itu ya sudah cukup. Nah data ini juga penting karena untuk bisa dianalisa kan kita harus upload data, dan nggak semua AI itu mendukung upload data. Kadang juga datanya terlalu besar ya, mau diupload sulit. Ini jadi kendala juga. Ada juga yang terimanya link gitu ya. Ada juga yang nggak mau link, jadi kita harus download dulu. Jadi ngomong saya nggak disediain internet gitu. Nah, kalau kita nggak bisa ngasih data, nggak iso ngomongi di mana salahnya AI. Ya, mau ngomong sampai ratusan conversation pun percuma. AI-nya tetap ngeyel bahwa dia itu bener. Dan ya ini juga jadi masalah karena kita harus tahu di mana salahnya. Jadi untuk menghasilkan kode yang benar dari buat file untuk ekstrak data ini sudah harus bisa nunjukkan di mana salahnya ya. Kadang kita sendiri harus bisa menganalisa datanya. Data ini nggak masuk akal, kita sampaikan ke AI, dan gimana caranya biar AI itu mengakui bahwa dia itu salah. Harus membuat AI itu mengakui bahwa cara yang ia lakukan nggak sesuai dengan yang kita butuhkan, nggak sesuai dengan yang realnya. Nah dari sini juga jadi belajar ya bahwa yang namanya level lebih tinggi itu nggak menjamin hasil lebih baik. Jadi level lebih tinggi itu biasanya cuma ngasih konteks window yang lebih besar, ngasih waktu respon, ngasih kemungkinan jawab yang lebih besar. Contoh, kalau kita minta Gemini untuk analisa kode ya, kalau kodenya cukup besar seperti misalnya Java yang ada GUI-nya gitu, kita minta di bagian yang free-nya, yang gratisan, gak dikai full kodenya. Kita minta full kode dikai potongan, kasih padahal minta secara spesifik, tolong kasihkan kode fullnya, gak gelem. Nah dikai sidik, salah apa? Gemini itu kalau buat kode ya untuk menggantikan kode yang salah itu rasanya gak tahu pas yo. Mesti ono jenenge variabel sing diganti lah, ono variabel sing durung didefinisikan lah. Jadi bahkan untuk kode yang dibuat oleh Gemini sendiri itu kalau kita sisipkan kode revisi dia gak bener melakukannya, padahal itu misalnya kodenya cuma satu conversation sebelumnya. Barusan dia ngasih kode, kita ngasih prompt, terus dia ngasih revisi. Revisi ini loh gak iso mancep. Revisi ini loh salah. Jadi nggak bisa yang namanya seamless integration itu. Sulit. Kadang juga ada yang seamless tapi ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Salah. Nah ini soal bug ini juga yang jadi masalah. Kalau yang conversation kita bahas dulu yang Windows konteks videonya dulu. Nah karena nggak bisa jawab full ya, harus minta yang pro. Kebetulan anak punya akun pro ya, karena mahasiswa ono gratis setahun. Ya wis memanfaatkan itu pakai pro. Plus apa pro ya? Terus ini pro ya, pakai yang pro. Yang pro bisa ngasih kode walau kode 100 kilobyte itu
cek suwe ini ya, mungkin ada 5 menit ya, generate cuma beberapa baris suwi ngapain mikirnya suwi, menghasilkan kodenya ya suwi. Masalahnya kalau menghasilkan kode cuma separuh gak bener gitu loh masalahnya, gak tahu plek, makanya terpaksa harus minta full sak suwen nih. Dan ya lagi-lagi ya hasilnya nggak sesuai harapan. Tapi Gemini masih lumayan ya, kalau generate full code itu masih bisa dikompil, masih error free. Ada yang ya wis ngasih kode saya ono error bisa. Dan selalu ya AI kalau ngasih jawaban, nah kode ini pasti bakal sesuai dengan harapan Anda, pasti akan bisa gini, pasti cocok lah, pasti sip, pasti klop gitu ya. PD ini gak karu-karuan, KBAI kayak. Termasuk juga Cloud gitu ya. PD ini gak karu-karuan. Nah karena salah seperti itu ya, mau nggak mau kita harus sering tanya jawab, sering konversasi, sering minta tanya lagi, sering minta koreksi lagi. Bahkan untuk data yang sudah ada spesifikasi ini, AI pun bisa kadang selendro, kadang apa ya, ngimpi atau apa gitu loh, melakukannya di luar yang diminta. Padahal wis ono spesifikasi, gak digawe. Dia mikir sendiri, oh bagian ini enaknya diakal-akali aja, dia akal-akalan aja. Yang hanya fungsi misalnya untuk file yang kita kasih, begitu dilakukan di file yang lain salah. Dan itu terjadi lebih dari sekali ya. Wah sebenarnya. Oleh karena itu jumlah konversasinya bisa banyak. Nah ini juga salah satu limitasi. Ada beberapa AI yang membatasi jumlah konversasi per hari, contohnya Cloud sehari cuma 5 enggak 5 jam 5. Terus juga ada batas mingguan. Nah batas mingguan ini juga ada keluhan ya, karena ada yang beli versi pro nya, saya kena AI limit mingguan nih, beli versi ultra nih $200 lah gak salah per bulan, saya kena limit aja, terus gaya apa gitu. Padahal ini AI goblok ya. Pengalaman pakai Cloud itu seminggu lebih ya, mulai dari awal minta sampai selesai seminggu. Itu padahal limit 5 jamnya sudah dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi misalnya oh ini selesainya jam 1 malam ya, jam 3 itu tak akses mana sampai entek limitnya. Oh ini jam 9 pagi ya jam 9 mulai lagi dientekno limite. Oh jam 2 ya jam 2 dientekno limite. Jam 7 ya jam 7 dientekno limite. Sudah termasuk maksimal. Itu masih seminggu. Dan itu pun ternyata masih salah. Wis pokoknya sama aku ya wis bejo lah, tapi ternyata ada file yang gak iso diwaca. Alah, nggak tahu itu bakal berapa lama itu untuk bisa bener lagi itu. Jadi ya dari pengalaman pakai Pro itu, pengalaman pakai yang plus apa sing Cloud itu semua limitasi. Oh ya soal Kimi itu malah lebih parah ya. Cek tas omong-omongan cek 5, 10 masalah tentu belum kelar ya. Belas gak mari. Gak iso satu prom tok jedet mari bener ngono gak iso. Terus ngomong harap buat konversasi baru. Lah padahal setiap konversasi baru kita harus mulai dari nol lagi. Ya memang versi Pro-nya konteks Windows-nya lebih panjang. Tapi seberapa panjang? Berapa kali kita harus ngomong baru AI-nya bisa benerin?
Jadi kalau dilihat sekarang itu tarif AI itu mahal. Mahal. Memang untuk yang butuh kerjanya komplek, punya duit, oh sangat membantu. Tapi sing ngirit, pingin gratisan. Haha, gak sombot AI nih. Akeh error ya. Jadi ya soal bug ini juga sudah jadi problemnya dari banyak perusahaan ya. Jadi dari editor sendiri ngerasa kan memperbaiki yang bagian sini, AI-nya inisiatif, sok pinter ya, garap bagian liat nih jadi salah, mau ngangkel ya. Padahal mau bener-bener nggak ikel, balik mana jadi kode salah. Ini Gemini juga melakukan ya. Mau bener loh pokoknya kok jadi kok ini mana? Karena memang logikanya dibatasi, terbatas ya. Dia pemahamannya terbatas. Karena pemahaman terbatas, kadang dia balik ke logika lama lagi. Ya selama AI ini jujur ya, gak bocok sih enak lah. Gak kayak ChatGPT sing ya bisa bohong. Kalau AI sudah bisa bohong, walah repot lah. Omongan kita diputar balikkan. Kita minta ini, dia melakukan yang lain. Terus kita konfirmasi, loh kamu kan minta yang ini, padahal itu bukan yang kita minta. Kalau sudah itu ya repot. Kalau AI lain ya selama masih inget ya, selama konversi ini nggak terlalu jauh, ya dia bakal bener. Kayak Google Gemini itu kayaknya kalau lebih dari 10 conversation dia lupakan yang sebelumnya. Jadi kita harus mengingatkan lagi kadang AI itu. Yang diingat juga kadang cuma sebagian gitu, nggak full ya. Dianggap oh informasi ini nggak penting, lali ya. Kalau dia lupa ya balik mana. Bug-bug yang tadinya sudah dibenerin jadi muncul lagi. Dan yo cukup sering mengalami seperti itu. AI ini lali. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.